Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang isu dan permasalahan gender. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah isu dan permasalahan gender yang ada di Indonesia atau yang sering terjadi di lingkungan kita. Yang pertama adalah biasa disebut dengan subordinasi atau menomorduakan perempuan. Dimana contohnya seperti ketika ayah dan ibu berada dalam sebuah rumah dan dia saling bertentangan dalam hal menonton siaran televisi. Misalnya ketika ayah menonton siaran sepak bola sedangkan ibu ingin menonton siaran sinetron, di mana ayah akan memberikan kesepakatan bahwa ketika siaran bola itu iklan, barulah sang ibu bisa menonton siaran sinetron. Di situ telah menunjukkan bahwa perempuan selalu dinomorduakan dalam lingkup keluarga. Dan contoh yang lainnya adalah biasa disebut dengan marginalisasi atau upaya memiskinkan perempuan, di mana masyarakat di sekeliling kita sering mengatakan jangan sekolah terlalu tinggi atau jangan mengejar karir terus-menerus, nanti kamu sulit mengurus rumah tangga atau sulit mendapatkan jodoh, sehingga terjadilah pandangan bahwa wanita sebaiknya memiliki pendidikan dan karir harus dibawa laki-laki. Karena itu lebih baik dalam hal dari sisi perempuan. Nah, selanjutnya adalah isu dan permasalahan gender di luar Indonesia atau di luar negara kita, yaitu contohnya di negara Korea, yaitu contoh ketidakadilan gender di negara itu adalah di mana sebahagian perusahaan di Korea itu sebagai karyawannya karena beberapa faktor, yaitu karena perempuan tenaga kerja dengan standar gaji yang lebih rendah daripada laki-laki, dan ketimpangan bagi perempuan juga, yaitu bagi tenaga pekerja perempuan yang memutuskan untuk menikah atau melahirkan anak, maka harus keluar dari perusahaan. Dan apabila nanti mereka kembali lagi bekerja, akan berisiko mendapatkan gaji yang lebih rendah. Selanjutnya adalah isu implikasi gender yang dapat ditangani oleh konselor. Sebagai salah satu contohnya yang dapat ditangani oleh konselor adalah kekerasan dalam rumah tangga pada wanita. Hubungan kesetaraan dalam konseling bagi perempuan atau korban kekerasan merupakan bentuk hubungan antar konselor dengan konseli atau menggunakan pendekatan dasar humanistik, yaitu pendengar secara empatik atau dorongan tak bersyarat, mutual respect atau membantu membuka ketertutupan konseli secara tepat. Yang penting untuk diperhatikan adalah sebagai seorang konselor diharapkan mampu membantu dan memahami secara rasional terhadap permasalahan yang dihadapi dan membebaskan dari prasangka. Berbagai sikap konselor yang menunjukkan kemampuan memahami dalam perspektif perempuan korban seperti empati, kerjasama, intuisi, interdependensi, dan menekankan aspek hubungan yang seimbang. Maka, prinsip dasar kesetaraan dalam proses konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang perlu diperhatikan adalah seperti hubungan konseling, contohnya konselor memberi tahu nilai atau orientasi tentang konseling gender, membantu memahami perbedaan peran sosial menurut jenis kelamin secara tepat, membantu membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan penyakit sosial, tetapi sebagai bentuk penindasan. Dan yang terakhir adalah membantu memahami kekuatan yang dimiliki oleh konseli. Itulah tadi beberapa contoh-contoh isu permasalahan gender dan permasalahan gender yang dapat ditangani oleh konselor. Terima kasih.